guys, jumpa lagi dengan saya Ivan Wahyu di channel Bedah Informasi. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya guys. Oke, kali ini kita akan membedah pemberitaan tentang konflik horizontal yang baru-baru terjadi di Indonesia dan yang lagi rame-ramenya dibicarakan di semua sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, sebelum Anda nonton video ini, alangkah baiknya untuk dukung dan support channel gua dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Yang pertama ada berita. Satu orang dikabarkan tewas dalam bentrokan dua kelompok massa di Bitung. Awal mula konflik dua kelompok massa di Bitung yang berada di Sulawesi Utara yang terjadi pada tanggal 25 November tahun 2023. Mengutip pemberitaan Kompas ID, bentrokan tersebut diduga akibat adanya provokasi terkait dukungan antara Palestina dan Israel. Peristiwa bentrokan terjadi saat salah satu kelompok massa menggelar acara budaya dalam rangka peringatan ulang tahun salah satu organisasi kemasyarakatan. Kode etik jurnalistik tersebut, berita ini menyajikan informasi yang secara objektif tanpa memihak. Berita ini juga menyajikan informasi dari berbagai sumber, yaitu dari kompas.co.id, sehingga para pembaca dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang peristiwa yang terjadi. Perilaku jurnalisme yang diterapkan pada berita ini adalah jurnalisme investigatif. Pemberitaan ini telah melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab bentrokan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya wawancara dengan berbagai pihak, termasuk saksi mata, korban, dan pihak kepolisian. Nilai beritanya, pemberitaan ini memiliki nilai berita yang tinggi karena ada keterkaitan dengan kepentingan publik. Pemberitaan tersebut merupakan peristiwa yang penting dan memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik. Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Elemen beritanya, berita ini memenuhi unsur-unsur berita yang lengkap. Lead beritanya ini telah menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang peristiwa yang terjadi. Tubuh berita ini menyajikan informasi yang lengkap dan akurat tentang peristiwa yang terjadi. Informasi yang disajikan meliputi kronologi peristiwa, korban, penyebab, dan dampak. Berita bentrok dua kelompok massa di Bitung, Sulawesi Utara merupakan berita yang berkualitas. Berita ini telah menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan transparan. Berita ini juga telah memenuhi unsur-unsur berita yang lengkap. Yang kedua, ada berita bentrok supporter PSIS dan PSS Sleman. 5 bus dirusak. Permasalahannya, kasus bentrok supporter klub sepak bola PSIS dan PSS Sleman merupakan permasalahan serius yang perlu segera ditanggulangi. Kericuhan tersebut tidak hanya merugikan kedua klub, tetapi juga merugikan masyarakat luas, khususnya para supporter yang tidak ikut terlibat. Kode etik jurnalistik tersebut dalam pemberitaan kasus bentrok supporter antara PSIS Semarang dan PSS Sleman, media massa perlu menerapkan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan pedoman bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pada berita ini, kode etik jurnalistik yang diterapkan adalah akurasi. Berita ini telah menyajikan informasi yang akurat dan faktual. Informasi yang disajikan telah diverifikasi dengan baik. Nilai beritanya, kasus bentrok supporter PSIS Semarang dan PSS Sleman memiliki nilai-nilai berita yang tinggi karena terjadi baru-baru ini. Berita ini juga memiliki nilai penting karena menyangkut kepentingan umum. Selain itu, berita ini juga memiliki nilai sensasionalitas karena melibatkan kekerasan.
Elemen beritanya, berita bentrok supporter PSIS Semarang dan PSIS Sleman memiliki unsur-unsur berita yang lengkap yang dilihat dari 5W+1H. Kasus bentrok supporter antara PSIS Semarang dan PSIS Sleman merupakan permasalahan yang serius yang perlu segera ditanggulangi. Media massa perlu juga berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Selain itu, media massa juga perlu mendorong pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ini. Namun, ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam pemberitaan ini, yaitu yang pertama, lebih detail dalam menyajikan informasi. Berita ini dapat lebih detail dalam menyajikan informasi, seperti menyebutkan nama-nama pelaku perusakan bis, serta kerugian yang dialami supporter PSIS Sleman. Yang kedua, menambahkan pendapat narasumber. Berita ini dapat menambah pendapat narasumber, seperti dari pihak kepolisian atau pihak klub sepak bola. Yang terakhir ada berita adu jotos jemaah di Masjid Kota Kediri gegara berebut jadi imam sholat. Permasalahan yang paling utama dalam berita ini adalah terjadinya keributan antara jemaah Masjid Al-Mutakun Kelurahan Manis Renggo di Kota Kediri. Keributan tersebut dipicu oleh perebutan posisi imam sholat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Detik Jatim, keributan itu dipicu masalah internal antara warga setempat dengan ahli waris Masjid Wakaf yang sekaligus menjadi takmir di masjid itu. Masalahnya, karena ada pihak yang menyerobot jadwal imam sholat maghrib berjamaah. Dalam kode etik jurnalistiknya, berita adu jotos jemaah di Masjid Kota Kediri gegara berebut jadi imam salat secara umum telah memenuhi kode etik jurnalistik. Berita tersebut ditulis secara objektif dan tidak memihak salah satu pihak. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki terkait kode etik jurnalistik, yaitu keakuratan, yaitu berita tersebut seharusnya menyebutkan nama dan identitas lengkap kedua pihak yang terlibat keributan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan informasi dan fitnah. Transparansi, berita tersebut seharusnya menyebutkan sumber informasinya secara jelas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap jurnalistik. Nilai berita tersebut yaitu berita adu jotos jemaah di Masjid Kota Kediri gegara berebut jadi imam sholat memiliki nilai berita yang tinggi, yaitu kebaruan. Berita tersebut merupakan peristiwa yang baru terjadi dan belum banyak diketahui oleh publik. Kedekatan, berita tersebut terjadi di Kota Kediri yang merupakan kota besar di Jawa Timur. Hal ini menjadikan berita tersebut dekat dengan masyarakat Indonesia. Elemen beritanya, berita adu jotos jemaah di Masjid Kota Kediri gegara berebut jadi imam sholat memiliki semua elemen berita, yaitu leadnya. Lead berita tersebut itu sudah cukup baik, yaitu dengan menyebutkan permasalahan utama dalam berita tersebut, yaitu terjadinya keributan antara jamaah masjid. Bagian tubuh beritanya tersebut menyajikan informasi yang lengkap dan akurat tentang peristiwa keributan tersebut, termasuk penyebab, kronologi, dan dampak peristiwa tersebut. Penutup berita tersebut itu juga sudah cukup baik, yaitu dengan menyebutkan tanggapan pihak-pihak yang terkait. Berita adu jotos jamaah di Masjid Kota Kediri gegara berebut jadi imam sholat, yaitu sebuah merupakan berita yang berkualitas. Berita tersebut itu memenuhi kode etik jurnalistik dan memiliki nilai berita yang tinggi. Baik, mungkin saja itu guys, berita konflik horizontal yang baru-baru saja terjadi di Indonesia. Dan saya sudah membahas keseluruhan tentang pemberitaan yang diberitakan oleh media, mulai dari permasalahannya, kode etik jurnalistiknya, perilaku jurnalisme, nilai berita, dan elemen beritanya.
Mungkin harapannya para teman-teman yang nonton video kali ini bisa lebih paham tentang kode etik jurnalistik, nilai berita, elemen berita, dan kualitas jurnalisme berita. Dan sebelum kami akhiri video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Kami akhiri dan sampai jumpa.